Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, titipkanlah ilmu yang bermanfaat pada kami di subuh hari ini, dan ya Allah titipkanlah rezeki yang halal lagi berkah yang bisa menolong kami taat kepada Engkau. Wahai Allah, terimalah pengorbananku, perjuangan kami, terutama dalam subuh hari ini dan amalan-amalan lainnya, insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kita doakan, yang kita muliakan pemerintah Kota Makassar beserta seluruh jajarannya, tanpa bisa kami sebutkan satu persatu, dan seluruh warga yang hadir, baik yang kena sinar lampu dengan terang benderang maupun yang duduk di bawah pohon-pohon yang tidak kelihatan wajahnya ke sini, tapi insyaallah semoga dari jauh sana maupun yang dekat, semuanya tanpa kecuali ya Rabb, ya Allah, semua hamba-hambamu yang datang di sini karena mencari rahmat-Mu, ya Allah, jangan biarkan pagi ini lewat kecuali Engkau titipkan rahmat di tengah mereka, insyaallah. Insyaallah kami doakan seluruh saudaraku kaum muslimin muslimat, terutama yang alhamdulillah yang masih segar-segar. Saya doakan insyaallah mudah-mudahan bisa bersabar, dan kami doakan khusus semoga yang tidak bergeser dari tempat duduknya ya Rabb. Semoga kalau perempuan yang belum terbuka jodohnya, semoga Engkau buka jodohnya cepat ya Allah. Ini yang menjawab ini, amin. Semoga ya Allah yang sudah bersuami, kalau mereka duduk dengan tenang, bersemangat, semoga suaminya semakin cinta dan suaminya setia hingga akhir. Semoga bapak-bapak insyaallah yang sabar dan setia, insyaallah mudah-mudahan sehat fisiknya, sehat otaknya, dan sehat kantongnya, insyaallah. Semoga seluruhnya yang hadir, semoga kita didaftar oleh Allah hamba-hamba yang lulus untuk menjalankan ibadah Ramadan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada saudaraku kaum muslimin, kurang lebih 10 menit kita insyaallah bersama-sama berdoa kepada Allah, diberi paham yang benar, diberi keyakinan yang kuat. Biar sedikit 10 menit kurang lebih, tapi Allah masukkan hidayah dalam diri kita, insyaallah itu lebih bermakna. Saya akan sampaikan 3 resep untuk bisa menikmati hidup, 3 resep untuk bisa istiqomah Ramadan, 3 resep untuk bisa insyaallah bisa mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Mudah-mudahan 3 resep ini bisa bertahan istiqomah Ramadan. Nah, saya dengar ini Bapak Ibu di masjid-masjid di 10 kedua ini ada penyampaian bahwa sudah banyak sendal-sendal yang hilang dari masjid. Entah kemana jamaahnya. Banyak masjid yang sudah mengalami safnya kemajuan, sudah maju ke depan.
dan mohon yang sudah mau mengambil ancam-ancam tidak masuk. Kita doakan semoga insya Allah bisa istiqomah dan kekuatan untuk bisa bersemangat Ramadan, bersemangat menikmati ibadah. Kuncinya apa yang diajarkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Fawaidul Fawaid. Ada 3 kata beliau. Yang pertama, miliki al-khauf ilallah. Hendaknya yang mau istiqomah beribadah, merasakan nikmat beribadah, lezat dalam hatinya itu ibadah kepada Allah, resepnya harus takutnya kepada Allah hadir. Saya ulangi, yang pertama takut kepada Allah. Kekuatan takut itu energi besar untuk bisa mendekati Allah, menjauhi larangan-larangannya, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Kalau ada orang takut kepada Allah, Allah nasihatkan kita dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafs anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan ada pun orang-orang yang khafa, ada rasa takut maqama rabbih, pada Allah Rabbnya, maka orang-orang yang seperti itulah yang rasa takutnya mencegah dirinya, wa nahan nafs anil hawa, dia bisa tundukkan hawa nafsunya untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Bapak sulit, ibu sulit kita menghindari larangan Allah kalau tidak masuk rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh yang hadir, pemerintah kita satu persatu tanpa menyebut kita doakan, semoga Allah masukkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Karena rasa khauf inilah benteng pertahanan seorang muslim untuk mengatakan yang tidak baik itu tidak baik, yang haram itu haram, yang maksiat itu maksiat. Kalau ada rasa khauf dalam dirinya, tidak ada penjagaan yang paling tertinggi bagi seorang muslim melebihi penjagaan dirinya takut kepada Allah atas dosanya, atas kesalahannya, tidak diterima dirinya di hadapan Allah, mati dalam keadaan hina, mati sia-sia, masuk dalam kubur hina, gelap, sempit, nanti bangun dari kuburannya dalam keadaan susah, menyeberang di atas sirat itu tidak bisa melewati sirat. Kalau tertanam rasa takut kepada Allah SWT, orang gampang menghindari larangan. Itulah doa Nabi kita. Setiap pagi Rasulullah SAW mendoakan para sahabat. Mudah-mudahan subuh hari ini Pak, doa kita juga sampai. Nabi minta satu doa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, anugerahkan rasa takut kepada kami, dengan rasa takut itu menjadi benteng pertahanan untuk tidak menembus kemaksiatan. Tidak ada yang paling terkuat dalam diri kita. Kalau menghadirkan Allah dalam segala aktivitas kita, segala niat kita, merasa dilihat Allah, dikontrol Allah, dijagai Allah, yakin Allah akan bentengi kita dengan rasa takut itu, insya Allah. Pencuri tidak akan mencuri kalau dia takut. Koruptor tidak akan koruptor kalau dia memang takut kepada Allah. Orang zalim tidak akan zalim kalau dia takut kepada Allah. Insya Allah anakku, anak muda, nah, saya yakin Anda tidak akan pernah membawa anaknya orang dalam hal kemaksiatan kalau Anda rasa takut pada dirinya. Suami tidak akan berkhianat dengan istrinya, istri tidak akan berkhianat kepada suaminya jika ada khauf. Ini yang pertama. Yang kedua ada namanya ar-raja. Ar-raja, berharapnya pada Allah kuat, motivasi hidupnya selalu menghadirkan Allah. Allah yang menjadi motivasi tujuan niatnya, Allah yang menjadi menggerakkan dirinya untuk berbuat beramal. Kalau pemerintah kita insya Allah harapnya kepada Allah tinggi, kuat, melihat ada hidup sesudah kita hidup di dunia, pasti berharap ada rahmat, ada kasih sayang, ada ampunan, ada cinta,
ada kasih sayang. Kalau penjual tinggi ar-rajatnya, saya yakin tidak ada curang, tidak akan mengurangi timbangan, tidak akan menipu pembeli, tidak ada nota-nota palsu. Kalau ada ar-rajat, berharapnya kepada Allah, motivasinya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya biasa perhatikan Bapak Ibu, ada biasa pedagang itu dari Goa, dari Maros. Saya biasa mangkal di depan rumah saya, penjual itu, saya tanya jam berapa Bapak tinggalkan rumahnya. Beliau mengatakan jam 2 malam Ustaz, saya sudah tinggalkan rumah. Kemana? Ke tempat penjualan mengambil barang itu karena masih murah. Dari jam 2 tinggalkan menuju ke tempat di depan rumah kami, sebelum subuh sudah ada di depan rumah jualannya. Saya katakan, Bapak tidak dingin, tidak ngantuk malam hari? Tidak. Hilang itu rasa ngantuk? Bapak tidak dingin di malam hari itu, dibawa jualannya itu Pak di atas bonceng motor dengan abu-abu di belakang, di atas kendaraannya itu tinggi? Tidak capek, tidak dingin, tidak ngantuk, hilang ngantuk, hilang capek, hilang. Apa yang diharap Pak? Dapat uang. Dapat uang. Uang motivasi besarnya untuk bahagiakan istri dan anak-anaknya. Begitu istrinya dapat, anak-anaknya dapat, dia sudah bahagia, seolah tergantikan rasa capek dan lelahnya. Kalau cuma uang, bisa tidak tidur. Kalau cuma uang, itu tidak ngantuk. Kalau cuma uang, tidak lelah. Bagaimana kalau akhirat kita target? Kita berharap kepada Allah. Ada bayaran Allah yang paling tertinggi di balik lelahku, salat tahajud, tarawih, rasa lapar dan haus tergantikan, sedekahku, pengorbananku, mengurus umat, mengurus suami, mengurus anak, mengurus orang tua. Tidak lain, ada bayaran. Saya mengajak seluruh Bapak Ibu, hadirkan rasa ar-raja, keyakinan ar-raja. Selain gajiku tiap bulan, selain tadi ada yang disampaikan Pak Sekretaris Daerah bahwa ada tunjangan, ada semacam penghargaan dari pemerintah kepada pejuang-pejuang kita di RT dan RW. Itu penting dan itu bagus. Tapi Bapak Ibu, ada yang membuat lebih hebat senyumnya. Diampuni dosa tak, mengurus umat, dimuliakan oleh Allah dunia akhirat, dan insya Allah kita mendapat surganya yang paling nikmat kelak nanti. Terakhir, yang ketiga, munculkan Bapak Ibu rasa cinta dalam diri kita. Kekuatan mahabbah, cinta dalam sebuah ketaatan tidak pernah kita bosan. Orang yang beribadah tapi cinta, nikmat ibadah, nikmat ibadah, nikmat ibadah. Kalau sholat dengan cinta, begitu imamnya rukuk seperti rasa sedih karena kehilangan lagi bacaan itu sudah lewat. Begitu rukuk nikmat kalau ada cinta. Begitu mengaji kering tenggorokan tapi bahagia. Begitu berpuasa lapar tapi karena cinta, maka itu semua menjadi nikmat. Bapak Ibu, subuh hari ini kalau didasari atas cinta, kata anak muda, yang jauh terasa dekat kalau sebuah cinta. Lautan akan kuseberangi kalau sudah ada cinta. Gunung akan kudaki kalau ada cinta. Yang panas terasa dingin kalau ada cinta. Kalau sudah cinta mengurus suami, Pak Ibu, kalau cinta mengurus suami, tidak ada bosan. Tanggal baru sampai ke tanggal 37 sama. Pokoknya kalau suami sudah cinta dengan istrinya, insya Allah semakin keriput wajahnya, tapi semakin mulia di hadapannya, karena semakin nampak pengorbanan sang istri menemani dalam hidupnya. Insya Allah cinta. Bapak, saya ingin tutup dengan sebuah kisah anak muda yang pernah saya saksikan hebatnya sebuah cinta. Di depan rumah saya
Sering ada anak muda nongkrong di situ, nah bawa itu ceweknya dari tempat kerja, setiap sore di situ singgah, setiap sore singgah. Bagaimana cara aku ini mencegah supaya tidak singgah di depan rumah saya? Saya punya cara, kukumpulkan sampah-sampah botol. Sampah itu berhari-hari tidak dibuang, supaya begitu dia ada, nah bawa ceweknya itu nongkrong di situ, saya buka sampah itu, saya simpan di sampingnya. Kak darulah saya simpan, lalu saya naik di lantai 2. Itu baunya sampah dari bawah tercium di lantai 2, saking baunya itu sampah. Tapi saya lihat anak muda mudi itu yang bawa ceweknya duduk berbincang di dekat tempat sampah, tidak tutup hidungnya, tidak kena goyang-goyang. Maka saya melihat inilah dahsyatnya sebuah cinta. Kalau sudah cinta bicara, Pak, kadang otak kita melemah, kadang akal kita hilang. Kalau sudah cinta, kalau Ramadan yang masih akan lama berakhir, insya Allah tidak ada peserta Ramadan mundur, tidak ada yang lemah karena cinta. Cinta yang membuat energi seseorang beribadah kepada Allah. Semoga mari Pak, kita semua insya Allah mendapatkan 3 kekuatan: takut, berharap, cinta. Takut, berharap, cinta. Takut, berharap, cinta. Modal hidup kita. Semoga insya Allah bahagia di dunia akhirat. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.